Baik, Bapak Mama, saudara-saudari, para pengurus lingkungan dan juga KUB yang saya kasihi, yang saya kasih juga Bapak Gayus selaku Ketua DPP. Singkatnya semua kita yang hadir di rumah Tuhan ini yang sama-sama saya kasihi. Sekali lagi selamat sore untuk kita sekalian dan selamat datang, selamat bertemu kembali di rumah Tuhan ini. Hari ini sama saudara dan saudariku pengurus lingkungan dan juga pengurus KUB, sebelum menjalankan tugas Anda masing-masing di lingkungan dan KUB, baiklah terlebih dahulu kita mendapat pembekalan sedikit tentang peran, tugas, dan tanggung jawab dari masing-masing kita. Karena itu sore hari ini Anda sekalian hadir berkumpul di rumah Tuhan ini untuk kita sama-sama mendengarkan arahan pembekalan yang akan diberikan oleh Bapak Ale Gayus untuk Anda sekalian. Karena itu saya mengundang Bapak Ale Gayus untuk bisa mengambil posisi dan silakan menggunakan kesempatan ini untuk memberikan pembekalan pendampingan untuk sama saudara dan saudariku, para pengurus di lingkungan dan KUB. Lingkungan apa naik kasa? Ya. Kita beri nama lingkungan Santo Arnoldus Jansen. Ya. Bapak Gayus silakan. Sore hari ini kita bertemu di sini untuk secara resmi para pengurus dikukuhkan atau dilantik sebagai agen-agen pastoral. Di lingkungan itu terdiri dari kepengurusannya sesungguhnya 7 orang saja. Di sana ada seorang ketua lingkungan, ada seorang wakil ketua lingkungan, ada seorang sekretaris, ada seorang bendahara. Kemudian dibantu oleh tiga koordinator, yaitu koordinator bidang pembinaan iman, koordinator bidang pendidikan umat, dan koordinator aksi kemasyarakatan. Tugas seorang ketua lingkungan membantu pastor progi dalam mengembangkan reksa pastoral di lingkungan. Itu berarti segala kebijakan dari progi diturunkan ke lingkungan dan di sana ketua lingkungan berperan untuk menjalankan tugas itu bekerja sama dengan pengurus yang lain. Itu tugas pengurus seorang ketua lingkungan, dan itu dijabarkan dalam beberapa tugas. Pertama, mempersatukan umat di lingkungan. Tugas-tugas atau kegiatan yang disampaikan oleh pastor pergi ke lingkungan, maka itu diatur oleh ketua lingkungan bekerja sama dengan pengurus yang lain. Yang kedua, tugas daripada seorang wakil ketua lingkungan. Wakil ketua lingkungan ini membantu ketua dalam mengembangkan reksa pastoral di lingkungan. Oleh karena itu tentu wakil ketua harus bekerja sama dengan ketua lingkungan, dan dua-duanya harus bekerja sama. Tidak bisa bilang ketua jalan sendiri, wakil ketua jalan sendiri. Tidak bisa. Tugas ini dijabarkan dalam beberapa tugas. Yang pertama, bersama ketua lingkungan mempersatukan semua umat di lingkungan. Sekretaris lingkungan. Tugas pokoknya membantu ketua dalam menangani urusan administrasi lingkungan. Membantu ketua dalam menangani urusan administrasi lingkungan. Apa tugas daripada seorang bendahara lingkungan? Tugasnya adalah membantu ketua dalam menangani urusan kelola lingkungan. Bekerja sama dengan
bendahara KLB. Dari KLB yang perintahnya dari umat dari KLB-nya diteruskan ke bendahara lingkungan. Dan di sana dicatat secara baik. Jadi bendahara ini tugasnya menerima, membukukan dan menyimpan uang lingkungan. Ya. Derma itu dia tidak bertahan di lingkungan. Setelah diterima harus terus ke Proki. Tapi uang yang lain di luar dari derma itu disimpan oleh bendahara lingkungan. Yang berikut tugas daripada koordinator. Koordinator pembina timah membantu ketua dalam urusan pembinaan timah di lingkungan. Pembinaan timah itu meliputi apa saja? Ada liturgi, ada kitab suci, ada KTKC, dan lain-lain. Tugas-tugas itu diperluas dalam bentuk merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan pembinaan dan perayaan iman di lingkungan. Melaksanakan setiap program di lingkungan yang berkaitan dengan urusan pembinaan iman, liturgi, dan lain-lain. Yang berikut koordinator urusan pendidikan umat, juga membantu ketua dalam urusan pendidikan umat di lingkungan. Yang berikut koordinator aksi kemasyarakatan, ini juga membantu ketua dalam urusan aksi kemasyarakatan di lingkungan. Apa tugas daripada pengurus di KLB? Ketua bertugas membantu ketua lingkungan. Jadi ketua KLB itu sesungguhnya membantu ketua lingkungan dalam mengembangkan representasi komunitas berbasis. Sekretaris KLB tentu membantu ketua menangani urusan administrasi dari KLB. Yang berikut bendahara. Bendahara KLB membantu ketua dalam menangani urusan keuangan KLB. Derma itu tentu dimulai dari KLB, dia tidak bisa langsung ke itu. Maka peran daripada bendahara KLB tentu penting menghimpun derma daripada umat di KLB. Oleh karena itu secara umum, ya, secara keseluruhan kita pengurus lingkungan, pengurus KLB sesungguhnya adalah pengatur dan penggerak. Kita adalah pengatur dan penggerak. Dan kita mengatur umat kita di lingkungan KLB. Dan juga kita menggerakkan umat di lingkungan atau di KLB. Saya kira demikian. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian, saya kembalikan. Baik, mari kita tepuk tangan. Setelah kita mendengarkan bersama satu dua arahan untuk membantu kita dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pengurus di lingkungan dan KUB, maka sekarang saya buka forum untuk kita sekalian. Mungkin ada yang mau bertanya atau ada hal-hal yang membutuhkan klarifikasi. Silakan. Tadi Pak Alex sudah sampaikan bahwa ketua dan wakil dan pengurus harus kerjasama. Apabila umpamanya ketua itu istilahnya mungkin dia ke Jakarta atau ke Kupang, dalam waktu mungkin agak lama dia pulang, apakah surat rekomendasi dari ketua lingkungan ini wakil bisa tanda tangan, bisa atau tidak? Ya. Kalau misalnya ketua bernama, maka kalau urusan di lingkungan itu diambil alih oleh wakil ketua lingkungan. Jadi tangan surat itu ya satu. Wakil ketua yang ketua tidak ada di tempat. Ketua dalam jauh. Jadi wakil ketua sementara menjalankan tugas itu.
Kalau ketua dan wakilnya juga tidak ada, berarti yang sekretaris atau bendahara bisa ambil alih. Intinya bahwa ketua ketika dia keluar jauh dalam waktu yang agak lama harus komunikasi, sampaikan, sehingga wakil atau bendahara atau sekretaris yang ambil alih untuk menjalankan itu juga tidak ragu-ragu. Baik, terima kasih saya ucapkan untuk Bapak Alekayus yang sudah mengarahkan kita, memberikan sedikit pembekalan untuk kita sekalian. Mari kita sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak. Selamat sore semua. Para pengurus lingkungan dan UB yang saya kasihi, saudara-saudari umat Tuhan yang juga sama-sama saya kasihi. Pada sore hari ini kita hadir berkumpul di rumah Tuhan ini karena kita mau memohon rahmat dan berkat dari Tuhan sendiri untuk para pengurus kita yang sebentar lagi akan dilantik. Kita berdoa semoga Tuhan memenuhi hati dan budi dari sama saudara dan saudari kita ini dan memampukan mereka untuk bisa menjalankan tugas tanggung jawab mereka sebagai pengurus di lingkungan dan KUB. Kita menyadari bahwa semua kita ini adalah orang-orang lemah yang begitu mudah cepat jatuh ke dalam dosa. Maka baiklah di awal perayaan keselamatan ini kita memohon kekuatan dari Tuhan sendiri untuk memampukan kita berdiri kokoh teguh kuat melawan segala kelemahan kekurangan manusiawi kita, dan semoga Tuhan menaruh belas kasihan mengampuni dosa dan salah kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, sejak sedia kala Engkau menjanjikan kesetiaan-Mu kepada manusia. Dengarkanlah kami dan tanggapilah permohonan kami mengenai masa depan kami. Tunjukkanlah kiranya kepada kami dalam diri Yesus Putra kesayangan-Mu, bagaimana Engkau mematuhi perjanjian-Mu dengan Abraham secara paripurna. Bila di sini sabda-Mu terdengar menggema selama ini, bantulah para
pengurus yang ada di lingkungan dan KUB yang sebentar lagi akan dilantik. Semoga Engkau sendirilah yang memampukan mereka dan membiarkanlah mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka itu dengan penuh damai dan bahagia. Sebab Engkaulah Tuhan dan Guru kami yang hidup dan meraja bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Satu dua komentar berkenaan dengan perayaan kita dan juga sabda Tuhan yang barusan kita dengarkan bersama-sama. Sama saudara dan saudariku yang terkasih, semua kita ini memiliki kelemahan dan kekurangan. Tidak ada satupun di antara kita yang sungguh-sungguh sempurna. Karena itu baiklah kita hendaknya selalu menyadari akan hal ini. Sebagai petugas, sebagai pemimpin yang ada di lingkungan dan KUB kita, hendaklah pertama-tama kita menyadari akan kerapuhan dan kelemahan manusia kita. Dengan menyadari akan kelemahan dan kerapuhan manusiawi kita, sesungguhnya membantu kita untuk lebih terbuka dan lebih mengakui akan keberadaan diri kita seperti apa adanya. Daniel dalam bacaan pertama hari ini sungguh-sungguh menyadari keberadaan dirinya dan juga bangsanya akan kedosaan, akan kelemahan, akan kekurangan yang mereka miliki. Karena itu di hadapan Tuhan, Daniel mengungkapkannya itu dalam bentuk sebuah doa. Dan dalam doanya itu, Daniel juga sungguh-sungguh menyadari dan mengakui serta mengimani bahwa Tuhan atau Allah yang mereka imani adalah seorang Allah yang selalu menaruh belas kasihan. Belas kasihan Allah sesungguhnya menunjukkan kerelaan untuk mau mengampuni. Karena itu kembali kepada kita sebagai petugas atau pengurus yang ada di lingkungan dan KUB kita. Kita harus sesungguhnya menyadari bahwa kerapuhan dan kelemahan manusiawi kita dalam memimpin umat kita sesungguhnya membantu kita untuk saling menguatkan, saling melengkapi. Kehadiran kita dengan kekurangan, kelebihan, apa adanya yang kita miliki, kita dipanggil untuk menjalani satu panggilan yang suci, yakni melayani. Dan berkaitan dengan tugas pelayanan kita, Yesus dalam bacaan Injil hari ini mengajak kita sekalian agar selalu memiliki satu sikap ini, yakni bermurah hati. Sikap murah hati adalah sikap yang sesungguhnya mendatangkan kebahagiaan, kedamaian bagi sesama kita. Dalam konteks kita sebagai pengurus lingkungan, kita hendaknya menjalankan tugas tanggung jawab kita yang sesungguhnya pertama-tama kita sendiri harus bahagia. Dan kebahagiaan itu juga harus juga merupakan kebahagiaan bagi umat yang kita layani. Dan lebih dari itu, Yesus juga mengingatkan kita bahwa dalam relasi hubungan kita dengan sesama, kita diingatkan supaya jangan terlalu cepat menghakimi. Sebagai petugas atau pengurus yang ada di lingkungan dan KUB, hendaknya sabda Tuhan ini menjadi pegangan untuk kita agar tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita
sungguh-sungguh tidak menciptakan konflik atau perpecahan di dalam kelompok kita itu sendiri. Semoga kehadiran kita dengan tugas kepercayaan yang diberikan kepada kita sungguh-sungguh membuat kita semua selalu sehati, selalu bekerja bersama-sama dalam membangun kehidupan iman kita bersama. Dan lebih dari itu, panggilan kita untuk menjadi pelayan Tuhan seharusnya membuat kita dan menghantar orang lain sesama kita, umat kita, untuk hidup lebih dekat dengan gereja dan lebih dekat dengan Tuhan. Karena itu baiklah kita hendaknya lebih dahulu menjadikan diri kita sebagai pribadi-pribadi yang hidup lebih dekat dengan gereja, lebih dekat dengan Tuhan. Kedekatan kita dengan gereja dan kedekatan kita dengan Tuhan sesungguhnya akan membantu sesama kita yang lain yang mungkin selama ini hidup masih jauh dari Tuhan, hidup masih jauh dari gereja. Inilah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Bagaimana kita menjaga dan menghidupi iman kita, dan bagaimana kita menumbuh kembangkan kehidupan gereja ada di wilayah kita atau di lingkungan kita itu sendiri. Mari kita menciptakan suasana persaudaraan, kesatuan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kelompok kita, di dalam kehidupan lingkungan kita. Karena dengan kekuatan persatuan dan persaudaraan menjadi modal utama yang bisa menghantar kita, membuat kita mengalami ketenangan, kebahagiaan di dalam hidup bersama kita, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara dan saudari calon badan pengurus lingkungan Santo Arnoldus Jansen Naekasa, Stasi Santo Yohanes Rasul Wetubu, Paroki Santo Antonius Paduanela, kami persilakan menjawab ya saya hadir, dan silakan tampil ke depan. Maria Saldanha, Ana Maria Carvalho, Yasinta Buimeta, Elizabeth Batista, Teofania de Sousa, Bapak, Ibu, saudara dan saudari calon badan pengurus lingkungan Santo Arnoldus Jansen Naekasa, Stasi Santo Yohanes Rasul Wetubu, Paroki Santo Antonius Paduanela yang dikasihi Kristus. Sesaat lagi Bapak, Ibu, saudara dan saudara sekalian akan dilantik dan secara resmi akan menerima tugas untuk menghantar umat Allah kepada pengenalan yang lebih mendalam akan Tuhan dan rencananya dalam hidup kita. Sebelumnya Bapak, Ibu, saudara dan saudari dipersilakan mengucapkan janji di umat yang hadir saat ini bahwa Bapak, Ibu, dan saudara-saudari rela menjadi pelayan Kristus yang setia dan sederhana dalam tingkah laku serta perkataan yang baik. Maka sekarang silakan menjawab ya. Kami berjanji atas pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan. Berjanjikah Bapak, Ibu, saudara dan saudari untuk menjalankan tugas-tugas sebagai pelayan umat demi kemuliaan Allah dan keselamatan rekan umat Allah? Ya, kami berjanji. Percayakah Bapak, Ibu, saudara dan saudari bahwa Roh Kudus selalu menjiwai hidup umat demi perkembangan kerajaan Allah di dunia ini? Ya, kami percaya. Dengan meletakkan tangan di atas kitab suci dan lilin bernyala,
Anda akan mengucapkan janji sebagai tanda kita memohon agar Tuhan Allah dan umat yang hadir di sini menjadi saksi atas pengucapan janji itu. Dan dengan pengucapan janji ini, Anda sekalian mau bekerja bersama-sama seturut ajaran dan kehendak Tuhan yang tertulis dalam kitab suci dan juga dalam hati Anda masing-masing. Sekarang silakan Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari mengucapi janji dengan mengikuti saya. Demi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Demi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saya berjanji di hadapan pastor. Saya berjanji di hadapan pastor Dan umat yang hadir di sini. Bahwa saya akan memenuhi tugas pelayanan saya. Sebagai pengurus lingkungan. Di lingkungan Santo Arnoldus Jansen Naikasa. Stasi Santo Yohanes Rasul Wetubu. Paroki Santo Antonius Padua Nela. Dengan setia. Dan rela berkorban. Dan memperjuangkan. Kepentingan umat. Sesuai dengan kemampuan saya. Serta berjanji. Untuk memegang rahasia jabatan kami. Semoga Tuhan menolong saya. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya sebagai pastor paroki Santo Antonius Padua Nela dan disaksikan oleh umat yang hadir di sini, melantik Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari dalam tugas pelayanan sebagai pengurus lingkungan Santo Arnoldus Jansen Naikasa, Stasi Santo Yohanes Rasul Wetubu, Paroki Santo Antonius Padua Nela, dengan berkat Tuhan yang melimpah. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian upacara pelantikan telah selesai. Silakan kembali ke tempat masing-masing dan selamat mengemban tugas pelayanan yang dipercayakan ini dengan baik. Berita acara pelantikan para pengurus lingkungan Santo Arnoldus Jansen Naikasa, Stasi Santo Yohanes Rasul Wetubu, Paroki Santo Antonius Padua Nela, periode 2022-2025. Pada hari ini, Senin tanggal 14 bulan Maret tahun 2022, telah dilantik dan diresmikan Badan Pengurus Lingkungan Santo Arnoldus Jansen Naikasa oleh Pastor Paroki Santo Antonius Padua Nela. Pelantikan ini dilaksanakan di Kapela Stasiun Yohanes Rasul Wetubu dalam perayaan Ekaristi Kudus dan disaksikan oleh seluruh umat yang hadir. Nama-nama badan pengurus lingkungan sesuai surat keputusan Pastor Paroki Nela terlampir. Demikian berita acara pelantikan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya. Fotofon 14 Maret 2022 yang dilantik atas nama badan pengurus lingkungan Maria Saldana, Ketua Lingkungan, yang melantik Pater Iranius Penolongan SPD, Pastor Paroki, Saksi 1 Alekaius, 2 Yosefina ini. Mari kita serahkan semua niat untuk intensi dan harapan kita
secara khusus para pengurus lingkungan dan juga para pengurus KUB dengan mempersatukan semuanya bersama roti dan anggur yang kita bawakan di atas altar kudus Tuhan ini. Kita lanjutkan dengan sembahan. Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu serta sekalian wujud intensi dan harapan kita bersama dalam perayaan ini sungguh berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, jadikanlah perjamuan ini tanda masa depan kami dan tumbuhkanlah kesediaan kami untuk mengikuti Dia yang mengantar kami melalui sengsara dan wafatnya menuju kepada kemuliaan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal,
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah meletakkan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Salam damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas menghadap kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Betapa agungnya kasih Tuhan, Dia rela datang ke dunia, kurbankan dirinya di salib untuk tebus dosa manusia. Mari sambut Tuhan dengan hati murni, karena Tuhan sungguh penuh cinta kasih. Bersyukur padanya di siang dan malam, karena Tuhan sungguh baik hati. Mari sambut Tuhan dengan hati murni, karena Tuhan sungguh penuh cinta kasih. Bersyukur padanya di siang dan malam, karena Tuhan sungguh baik hati. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Setia, berilah kami iman Abraham hamba-Mu yang percaya akan sabda-Mu. Perkenankanlah kami bersama semua orang mencapai tanah air perjanjian, di mana kami hidup rukun bersama dan melalui salib dan sengsara berkembang menyerupai Yesus, harapan dan jalan hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah memilih sama saudara dan saudari kami yang siap untuk menjalankan tugas pelayanan mereka sebagai pengurus di lingkungan dan KUB. Bantulah mereka selalu agar selalu kuat dalam menjalankan tugas pelayanan mereka, dan biarlah mereka selalu mengalami kebahagiaan bersama-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Guru kami, yang hidup dan meraja bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Anda sekalian, semua mereka yang kita doakan, secara khusus para pengurus lingkungan dan KUB yang sudah dilantik,
dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai.